Filsafat adalah ilmu sesat. Banyak orang kehilangan kepercayaan, depresi, bahkan gila dikarenakan berfilsafat. Dogma-dogma bisa runtuh, kebebasan yang dimilikinya terlalu radikal, kebenaran yang ditawarkannya terlalu menyakitkan. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan terlalu liar terhadap hal sakral, mau itu terhadap kebenaran, ketuhanan, moralitas, makna kehidupan, apa yang dianggap baik dan salah. Bahkan dalam sejarah, mulai dari Sokrates yang dihukum mati karena merusak generasi muda, filsafat yang ditentang Al-Ghazali dalam Tahafut Al-Falasifah, sampai gereja Katolik yang melakukan inkuisisi mengerikan dan melarang penyebaran buku-buku filsafat selama ratusan tahun. Bahkan filsuf-filsufnya seperti Kierkegaard jatuh dalam depresi dan Nietzsche jatuh dalam kegilaan. Namun, kalau kita telusuri, bukankah filsafat itu diambil dari kata filosofia, yang kalau diartikan sebenarnya adalah cinta akan kebijaksanaan? Bagaimana mungkin tradisi yang tidak hanya menyukai tapi mencintai kebijaksanaan dianggap sesat? Bagaimana mungkin orang-orang bijaksana yang belajar mengenai kebijaksanaan itu sendiri dianggap sesat di mata orang kebanyakan? Ini tidak masuk di akal. Faktanya, tanpa filsafat, peradaban manusia tidak akan pernah berkembang. Sains lahir dari filsafat alam sejak Thales dan Aristoteles. Teknologi modern berakar dari logika filsafat hingga ke aljabar boolean yang melahirkan komputer. Hukum dan politik bertumpu pada filsafat keadilan Plato, Aristoteles, dan kontrak sosial Locke yang mengilhami revolusi modern. Bahkan agama pun diperdalam oleh Agustinus, Thomas Aquinas, Al-Farabi, hingga Ibn Rus melalui sintesis iman dan rasio. Dengan kata lain, filsafat adalah akal dari ilmu, hukum, teknologi, dan teologi. Justru keberanian dan kebebasannya lah yang menjadi fondasi yang menopang seluruh peradaban manusia. Bahkan mereka yang paling keras menentang filsafat pun sebenarnya sedang berfilsafat juga, tanpa mereka sadari. Setiap kali seseorang mengkritik dan memberikan argumen mengapa filsafat itu menyesatkan, mereka sedang menggunakan metode filosofis untuk menyampaikan pandangan mereka sendiri. Jadi, apa sebenarnya jawaban dari dilema ini? Apakah memang filsafat itu menyesatkan? Atau justru kita yang sesat yang mengatakan bahwa filsafat itu sesat? Atau justru kita tidak akan pernah benar-benar bisa terlepas dari filsafat yang sesat ini? Semuanya dimulai dari kelahiran filsafat itu sendiri. Sokrates yang dinamai sebagai bapak filsafat justru adalah yang pertama kali melakukan kesesatan ini. Dia memang tidak menulis buku-buku untuk mengkritik, tapi dia menghabiskan setiap harinya di pasar untuk mengganggu banyak orang, terutama para bangsawan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap merusak iman pada dewa-dewa polis, memperkenalkan dewa baru, dan merusak moral anak muda. Dia juga menuduh orang-orang yang dianggap bijak pada saat itu, para sofis, sebagai orang sesat. Seperti yang ditulis oleh Plato, "Aku ini atas perintah dewa ditempatkan di tengah-tengah kalian seperti seekor lalat pengganggu pada seekor kuda besar dan mulia, yang meskipun kuat, karena besarnya tubuh menjadi lamban dan membutuhkan sesuatu yang membangunkannya. Demikianlah aku kira dewa telah menempatkan diriku pada kota ini." Bahkan kemunculan filsafat itu sendiri adalah kesesatan. Tidak heran sampai sekarang pun banyak orang menganggapnya sebagai sesat, karena jelas yang dilakukan oleh Sokrates bisa mengguncang iman, tradisi, bahkan stabilitas politik Athena yang sedang makmur pada saat itu. Beberapa abad kemudian nantinya, setelah karya-karya murid Sokrates dan murid dari muridnya dan seterusnya, seperti Plato, Aristoteles, Plotinus diterjemahkan ke bahasa Arab di Baitul Hikmah, filsafat yang pada awalnya mendapatkan reputasi baik karena mendalamnya pembahasan yang dibahas, seperti pengembangan Ibnu Sina dalam metafisika Aristotelian Platonis yang menjelaskan soal keberadaan Tuhan sebagai wajib al-wujud, tapi juga mengajarkan bahwa alam bersifat kekal, Tuhan hanya mengetahui hal-hal universal, dan hanya ada kebangkitan rohani, bukan jasmani. Namun, justru ajaran-ajarannya ini membuat Al-Ghazali menuduh Ibnu Sina dan para filsuf lain kafir dalam Tahafut Al-Falasifah, yang kalau judul bukunya diartikan adalah kerancuan para filsuf. Dia mengatakan, adapun 3 persoalan ini adalah kekufuran, yaitu ucapan mereka bahwa alam itu kodim atau tidak bermula, ucapan mereka bahwa Tuhan tidak mengetahui hal-hal partikular, dan pengingkaran mereka terhadap kebangkitan jasmani. Al-Ghazali menolak dengan tegas bahwa filsafat bisa dipakai dengan hal-hal yang menyangkut iman dan kebenaran. Baginya, wahyu adalah puncak dari semua kebenaran, sementara akal manusia dan segala produk darinya, terutama filsafat, tidak akan bisa mencapai kebenaran mutlak karena pasti memiliki batas. Walaupun nantinya Ibn Rus membela filsafat dari serangan ini, tetap saja di dunia Islam saat itu, Al-Ghazali lebih banyak diterima.
Ini berlanjut bahkan setelah kehancuran keemasan Islam dan tulisan-tulisan Arab diterjemahkan ke Latin dan dibawa ke Eropa pada periode 1200 Masehi. Kala itu, Gereja Katolik adalah institusi yang paling dominan yang dianggap bisa mengatur kehidupan manusia. Para filsuf pada masa ini keras kepala karena mereka tidak sudi filsafat mereka dihapus dan malah memilih untuk dibakar hidup-hidup atau dipenjara selamanya. Paus Gregorius ke-9 membentuk Sanctum Officium, Inkuisisi Suci, dengan tugas untuk membasmi para heretika pravitas atau orang-orang sesat, di mana di dalamnya juga termasuk para filsuf. Meskipun kita tidak pernah benar-benar tahu apakah itu memang khusus untuk yang sesat atau semua yang tidak disukai gereja, Sanctum Officium ini melakukan inkuisisi dengan sistematis dan kejam, terlalu kejam untuk dijelaskan di sini. Kami mengucilkan dan mengutuk dengan anathema segala kebusukan bid'ah yang meninggikan diri melawan iman suci, ortodoks, dan katolik ini yang telah diwariskan oleh para Bapa Kudus melalui ajaran apostolik sambil mengutuk semua kaum bid'ah dengan nama apapun mereka disebut. Mereka melihat bagaimana gelombang pemikiran pencerahan yang tak terkendali ini bisa menghancurkan fondasi spiritual dan sosial yang sudah dibangun dengan susah payah selama berabad-abad. Setiap hari ribuan pastor, biarawan, dan biarawati bekerja tanpa lelah memberikan siraman spiritual, mengajarkan anak-anak, merawat orang sakit, dan memberi makan yang kelaparan. Dan ini tetap berlanjut dalam waktu yang lama. Giordano Bruno dibakar hidup-hidup karena gagasannya tentang alam semesta yang tak terbatas. Galileo Galilei dengan akar filosofis dari penemuannya dituduh sesat karena mendukung heliocentrisme. Descartes, Spinoza, dan Hobbes semuanya dituduh sesat karena memikirkan Tuhan, negara, dan moralitas dengan cara yang berbeda. Pada masa Paus Paulus keempat, bahkan ada yang namanya Index Librorum Prohibitorum, daftar resmi buku-buku yang dilarang, seperti Meditationes de Prima Philosophia dan Principia Philosophiae karya Descartes, Tractatus Theologico Politicus karya Spinoza, Leviathan karya Hobbes, karya-karya Rousseau, Kant, Hume, bahkan Voltaire juga masuk dalam indeks. Dan masih banyak lagi. Dan ini berakhir baru pada tahun 1966, 60 tahun yang lalu, waktu yang sangat dekat dengan sekarang. Filsafat dari dulu telah menjadi ancaman bagi otoritas yang berkuasa di zamannya. Hampir tidak ada masa di mana filsafat tidak dianggap sesat karena menentang dan menggoyahkan keyakinan-keyakinan suci yang sudah mengakar dalam semua tradisi yang ada, sehingga masyarakat terpecah belah dan tatanan sosial yang mapan menjadi kacau. Tapi bagaimana jika yang terjadi selama ini sudah benar? Bagaimana jika otoritas-otoritas yang ada dalam setiap zaman ini memang sudah benar melakukan tugasnya dengan tidak membiarkan filsafat dengan segala kebebasannya merajalela? Ide-ide filosofis ketika jatuh ke tangan yang salah bisa menjadi senjata yang jauh lebih menghancurkan bahkan daripada yang pernah dibayangkan oleh para inkuisitor abad pertengahan. Sejarah abad ke-20 memperlihatkan bagaimana filsafat ternyata benar-benar bisa digunakan untuk membenarkan penghancuran fisik dan moral dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seringkali ide-ide filosofis bisa digunakan untuk membenarkan ideologi-ideologi destruktif yang telah mengakibatkan kerusakan besar dalam sejarah kita. Salah satu yang paling mengerikan dalam sejarahnya adalah bagaimana Nazi Jerman dianggap menyalahgunakan pemikiran filsafat Friedrich Nietzsche. Dalam bukunya Nietzsche, Der Philosoph und Politiker, Alfred Boehmler sebagai filsuf besar Jerman saat itu dengan serampangan mengambil konsep kehendak untuk berkuasa, Wille zur Macht milik Nietzsche yang dipikir adalah inti dari semua kehidupan yang ada. Boehmler merasakan dirinya dirasuki Nietzsche. Dia menyaksikan bagaimana keadaan paling nyata dari dunia ini sebenarnya hanya diisi oleh kehendak-kehendak yang menginginkan untuk berkuasa. Hanya untuk berkuasa. Segala peristiwa yang terjadi dalam sejarah didesain untuk kekuasaan. Negara ada karena kekuasaan. Manusia juga punya kelas-kelas sosial karena ada kekuasaan. Dan oleh karena itu, Boehmler merasa bahwa secara historis, orang-orang Aryan, termasuk bangsanya sendiri, Jerman, adalah bangsa yang ditakdirkan untuk memimpin Eropa. Dan kesempatan itu harus dimanfaatkan oleh Die Dritte Reich atau Reich ketiga agar membuat persatuan Männerbund atau komunitas heroik. Di hadapan matanya terbentang tugas ras kita, tugas untuk menjadi pemimpin Eropa. Apa jadinya Eropa tanpa utara yang Jermanik? Apa jadinya Eropa tanpa Jerman? Sebuah koloni Romawi. Jerman hanya dapat eksis secara historis dunia dalam wujud kebesarannya, atau tidak sama sekali. Dia menafsirkan filsafat Nietzsche secara keliru hanya untuk melanggengkan ideologi rasial milik Nazi.
Kekeliruannya hanya bisa kita rasakan karena konsekuensinya yang mengerikan dan yang menciptakan salah satu neraka paling mengerikan yang pernah dirasakan manusia dalam sejarahnya, yang membuat sejarah pembatasan ide-ide filosofis seolah-olah tidak ada bandingannya. Dan ini tidak hanya terjadi sekali. Di masa ini juga, Benito Mussolini dengan ide-ide Nietzsche juga, dengan tambahan ide-ide dari George Sorel mengenai myth of violence, mitos untuk menyatukan massa, dan actual idealism, pandangan bahwa kenyataan adalah hasil dari tindakan berpikir yang dikembangkan oleh Giovanni Gentile, juga menciptakan kengerian yang tidak kalah besar di Italia. Begitu juga dengan filsafat Karl Marx yang digunakan oleh Lenin yang nantinya berkembang juga oleh Stalin dengan skala yang lebih besar. Terinspirasi dari ini, Mao Zedong di Cina melakukan hal yang sama dengan Great Leap Forward dan revolusi kebudayaan dan juga tersebar ke Kamboja, Vietnam, dan bahkan Korea. Begitu juga dengan sebaliknya, ide-ide liberalisme ekonomi Adam Smith dan David Ricardo telah memberikan neraka yang bahkan lebih lama dan lebih sistematis daripada yang dilakukan oleh yang selama sejarah manusia ini selalu dianggap musuh. Banyak perdagangan bebas, revolusi, teror, perang demi perang terjadi dikarenakan ide-ide ini. Peristiwa-peristiwa mengerikan ini bisa dianggap sebagai dosa besar filsafat. Ketika pemikiran filosofis dimanipulasi untuk membenarkan kekejaman, kita melihat sisi paling gelap dari pencarian kebenaran manusia yang mungkin berasal dari keinginan manusia itu sendiri. Filsafat itu adalah senjata dan tidak salah kalau kita ingin mengenyahkannya, membuangnya jauh-jauh dari manusia. Fakta bahwa filsafat seringkali disebut menyesatkan mungkin memang benar adanya. Jika sebuah disiplin pemikiran bisa menghasilkan justifikasi yang kuat dan dogmatis bahkan hanya untuk perilaku yang kejam seperti itu, sangat wajar untuk menganggapnya berbahaya dan menyesatkan. Tidak ada yang sepenuhnya keliru dalam mengatakan bahwa filsafat itu bisa sangat buruk, tapi kejujurannya justru ada di tempat lain. Kita mungkin tak akan pernah benar-benar tahu kebenaran dari setiap tafsir filosofis. Ide-ide filsafat yang radikal yang kerap disalahgunakan sering kita cap sebagai buruk hanya karena ada gagasan lain yang lebih disukai menentangnya, termasuk misalnya prinsip tentang kesetaraan. Tapi tunggu dulu, benarkah manusia pada hakikatnya setara? Benarkah perang dan ketidakadilan harus dihapuskan hanya karena mereka tampak bertentangan dengan nilai kesetaraan? Secara naluriah kita akan menjawab iya, dan dari sinilah lahir filsafat baru yang sebenarnya bukan solusi, melainkan reaksi, sebuah mekanisme perlawanan terhadap filsafat-filsafat lama. Kita tak pernah benar-benar keluar dari labirinnya, kita hanya berpindah kutub dan menyebutnya kemajuan. Jadi, ironisnya, filsafat yang sesat juga dijawab oleh filsafat dan kembali diyakini oleh banyak orang, mungkin oleh semua orang. Jadi, meskipun kita sudah tahu kalau filsafat itu sangat buruk dan menyesatkan, tetapi mengapa kita tak kunjung membuangnya? Setelah Perang Dunia Kedua, meski filsafat dituduh menyesatkan karena dianggap berkontribusi pada ideologi-ideologi destruktif, justru memunculkan gelombang filsafat yang baru, yang kita kenal sekarang sebagai postmodernisme. Gelombang baru ini dimotori oleh filsuf-filsuf besar di era kita, Jacques Derrida, Michel Foucault, dan Jean-François Lyotard. Pemikiran filsafat mereka lahir sebagai respons terhadap kegagalan modernitas yang dianggap telah mengeksploitasi rasionalitas dengan cara yang sungguh salah kaprah dan mungkin terlalu kebablasan. Mereka mulai menyerang narasi-narasi universal yang katanya sangat menyesatkan. Mereka memperkenalkan konsep dekonstruksi yang tujuannya sebenarnya hanya untuk menunjukkan pada semua orang kalau narasi-narasi universal semacam kebaikan tertinggi, ras paling kuat, kecerdasan sejati itu sebenarnya tidak pernah ada sama sekali. Oleh sebab itu kita harus menolaknya, karena yang ada di dunia ini hanyalah keberagaman perspektif. Selain itu hanyalah kebohongan belaka yang dipaksakan kepada semua orang. Dalam kacamata postmodernisme, ketika Jerman dan Boehme menunggangi konsep Wille zur Macht atau kehendak untuk berkuasa milik Nietzsche, sebenarnya hanya ada satu kemungkinan. Mereka sedang berbohong dengan tujuan untuk memanipulasi pikiran kita supaya kita patuh, taat, takut, ngeri, takjub, dan akhirnya setuju pada mereka. Apakah benar Jerman adalah bangsa yang terpilih? Jawabannya mungkin iya atau mungkin juga tidak. Itu sangat tergantung pada bagaimana cara kita melihatnya. Tapi yang harus kita pastikan bersama-sama adalah konsep filosofis apapun yang digunakan sebagai fondasi politik sangat tidak dianjurkan untuk dipaksakan pada orang lain, apalagi sampai membasmi orang-orang yang berbeda secara ideologis. Tapi mengapa sebenarnya kita tidak diperbolehkan memaksakan kehendak kita pada orang lain? Padahal sepanjang sejarah, pemaksaan kehendak selalu ada. Seperti yang dilakukan Boehme atau seperti kehendak raja yang harus dipatuhi rakyatnya, kehendak agama yang wajib dilaksanakan, atau bahkan kehendak orang tua kepada anaknya. Jawabannya terletak pada risalah yang ditulis oleh Jacques Derrida pada tahun 1972, Dissemination. Ruang penyebaran tidak sekedar menyalakan pluralitas dalam gejolak,
Ia memicu kontradiksi yang tak berkesudahan, terjalin dalam sintaks yang tak pasti, selalu mengisyaratkan lebih. Sederhananya, dia ingin menjelaskan bahwa bahasa dan teks tidak pernah stabil, selalu menunjukkan yang benar-benar nyata atau ada. Makna dari itu selalu menyebar tanpa akhir, penuh kontradiksi, selalu ada yang tersisa atau lebih dari yang sudah diucapkan, hanya semacam permainan bahasa. Seperti kata keadilan sendiri bisa berbeda-beda. Kalau di mata hukum adalah aturan yang ditegakkan sama bagi semua orang, di filsuf moral seperti Rawls akan mengatakan memberi sesuai kebutuhan, dalam agama mengatakan yang sesuai dengan kebenaran ilahilah yang adil, dan yang lainnya. Tidak ada makna keadilan yang tunggal, selalu ada lebih atau kurang yang tak bisa diputuskan finalnya bagaimana, yang membuat tidak ada yang namanya kehendak paling benar, kebaikan universal, kebenaran yang paling benar di antara semua orang benar, atau bahkan kesalahan yang paling total. Makna itu sendiri selalu dalam kondisi gejolak, dalam pergerakan yang tak pernah berhenti. Dan di dunia yang sekarang, kita benar-benar tak akan menemukan makna tunggal. Pemaksaan terhadapnya hanya akan melahirkan kejahatan seperti yang dilakukan oleh Nazi dan partai-partai lainnya. Dan itu yang harus kita hindari. Namun, ironisnya, kritik postmodern terhadap filsafat modern itu sendiri adalah sebuah gerakan filosofis. Kita mengutuk mereka menggunakan alat-alat filosofis yang kita gunakan untuk mengkritik filsafat itu sendiri. Aneh memang, apa yang kita lakukan justru terjebak dalam paradoks. Upaya untuk menolak filsafat setelah Perang Dunia Kedua justru melahirkan bentuk filsafat baru yang bisa saja sama berbahaya dan sama menyesatkannya. Jadi, bagaimana sebenarnya agar kita terlepas dari filsafat ini? Karena kalau kita sadari filsafat muncul dari kecenderungan manusia untuk bertanya, siapa aku, apa arti hidup, apa itu adil? Selama manusia masih memiliki kesadaran dan bahasa untuk bertanya, pertanyaan-pertanyaan itu akan tetap muncul. Yang membuat penghapusan filsafat adalah penghapusan manusia dalam nalurinya untuk bertanya, yang berarti menghilangkan sebagian dari kemanusiaan itu sendiri. Kita bisa saja menyebut filsafat sesat, menghancurkan, bahkan berbahaya, tapi justru ketika kita mencoba menghapusnya, kita akan menemukan bahwa ia sudah terlalu dalam, tertanam dalam diri kita. Dari Socrates hingga Derrida, filsafat berkali-kali dianggap sebagai ancaman, bahkan sumber malapetaka. Namun, meski ditekan, dibakar, bahkan dikutuk, filsafat tidak pernah benar-benar hilang. Alasan sederhananya, akar filsafat jauh lebih tua daripada para filsuf itu sendiri. Dan berdasar dari ini, filsafat sebenarnya bukan yang pertama kali mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan manusiawi ini. Sebelum kata filosofia lahir, manusia telah mencoba berfilsafat lebih dulu dengan cara lain, yaitu mitos, yang walaupun di banyak narasi selalu dikatakan sebagai lawan dari logos, keteraturan dalam filsafat, sebenarnya adalah hal natural yang muncul setelah mitos itu sendiri. Sebelum Socrates mengganggu di Athena, Thales dari Ionia sebenarnya yang lebih pantas disebut sebagai filsuf pertama atau bapak filsafat. Walaupun dia bukan manusia pertama yang bertanya, dia mendapat gelar ini karena memperkenalkan cara baru untuk memandang dunia dengan berani mengesampingkan mitos dan dewa-dewa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di masa di mana mitos adalah penjelasan paling masuk akal di mata siapapun, dia mencoba menjelaskan bahwa asal dari segala sesuatu dari dunia ada dalam elemen air yang dia tangkap dari pemikiran rasionalnya dan observasinya terhadap alam sekitarnya. Dia melihat bahwa tidak ada pria tidak berpakaian yang mengatur segalanya terjadi, seperti Zeus di Yunani. Segalanya dia lihat justru alamiah, bisa dijelaskan dengan observasi dan rasionalitas. Walaupun yang dia dapatkan masih bisa diperdebatkan, proses dia mendapatkan hasilnya justru yang membuatnya menjadi yang pertama kali menetapkan batu pertama metode ilmiah yang kita kenal sekarang. Tapi apakah memang alam semesta muncul dari air itu benar-benar rasional? Bukankah itu sama tidak masuk akalnya dengan mengatakan bahwa dunia berdiri di atas punggung kura-kura raksasa? Ini membuat dugaan Thales sebenarnya tidak lebih rasional dari mitos-mitos sebelumnya. Mungkin dia terdengar rasional bagi masyarakatnya pada saat itu dan tidak terlalu rasional bagi kita sekarang. Tapi bukankah itu berarti mitos juga terdengar rasional bagi masyarakatnya pada saatnya juga? Filsafat tidak pernah muncul begitu saja di Athena. Thales sendiri berada di Ionia yang merupakan tempat perdagangan laut, di mana tradisi dan budaya Mesir, Persia, India, dan yang lainnya bercampur dengan mitos-mitos mereka sendiri yang berbeda-beda, yang membuatnya belajar banyak dan menunjukkan bahwa filsafat itu sendiri sebenarnya bertahap dari pemikiran mitos menuju logos yang kita kenal sekarang. Sebelum Thales, bahkan dalam mitos itu sendiri, narasi-narasi filosofis sudah muncul dibawa oleh Homer dalam Odyssey yang dia tulis 2700 tahun yang lalu.
Wah, alangkah bodohnya manusia fana, mereka selalu menimpakan kesalahan pada para dewa, padahal sesungguhnya merekalah yang menanggung derita karena kebodohan dan kecerobohan mereka sendiri. Ketika Homer mengatakan bahwa manusia menyalahkan para dewa atas kebodohan mereka sendiri, ia mungkin sedang berbicara tentang kecenderungan manusia untuk menghindari tanggung jawab atas pilihan-pilihan yang kita buat sendiri, yang pada akhirnya akan menjadi narasi yang identik dengan filsafat eksistensialisme yang muncul pada abad ke-20. Jadi, jauh sebelum Kierkegaard, Nietzsche atau Sartre memformulasikan filsafat eksistensialisme secara sistematis, ide-ide dasarnya sebetulnya sudah hadir dalam narasi mitologis Homer, dan mungkin mitos justru bisa menjadi bukti bahwa pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang makna, kehidupan, kebebasan, dan tanggung jawab manusia bukanlah penemuan modern, melainkan telah menjadi bagian dari pergulatan manusia sejak zaman kuno. Sebelum munculnya pemikiran-pemikiran modern seperti ras Arya, Philosophy atau eksistensialisme, manusia telah menggunakan mitos untuk memahami dunia. Carl Jung menjelaskan bahwa mitos merupakan ekspresi terdalam dari jiwa manusia. Oleh karena itu, jika kita ingin memahami asal-usul filsafat, kita perlu menelusuri peran mitos dalam membentuk cara berpikir manusia. Meskipun saat ini, banyak yang menganggap mitos hanya sebagai cerita yang tidak berguna. Mitos bermula dari para pencerita primitif dan mimpi-mimpi mereka, dari manusia yang digerakkan oleh gejolak fantasi mereka, yang kemudian menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak dari anak-anak mereka. Maka mitos adalah wahyu asli dari psike prasedar, pernyataan tanpa disengaja tentang peristiwa-peristiwa psikis tak sadar, dan sama sekali bukan alegori dari proses-proses fisik. Yang selama ini kita anggap mitos sebagai penjelasan fisik mengenai dunia dan menganggapnya konyol itu sebenarnya salah besar. Karena mitos sebenarnya adalah cara manusia untuk mempertanyakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan naluriah yang ada di dalam dirinya. Kata mitos sendiri berasal dari bahasa Yunani mythos yang berarti narasi, dan dalam perkembangannya, mitos dipakai untuk menarasikan fenomena-fenomena sakral yang tujuannya menjelaskan keseluruhan realitas yang ada, bahkan yang belum ada sekalipun. Seperti pada ramalan yang mengerikan yang ditemukan pada 17 Desember 1790 oleh Antonio de Gama, batu yang dinamai Tonalpohualli yang katanya bisa meramalkan akhir dunia, meskipun sampai sekarang dunia terkesan baik-baik saja. Dan banyak orang mengatakan ramalan itu sama sekali salah dan konyol. Tapi yang tidak kita ketahui adalah bagaimana mereka membahasakan narasi-narasi hari akhir yang mungkin saja berbeda dari kita. Atau mungkin kitalah yang benar-benar tidak mengerti bagaimana mekanisme numerasi pada kalender Tonalpohualli. Masih sangat terbuka kemungkinan yang sudah kita tutup dengan rapi. Dan mungkin di masa mendatang kita hanya bisa mengatakan ternyata bangsa Aztec tidak sepenuhnya salah. Menurut David Stuart dalam King and Cosmos, bangsa Aztec menggunakan sistem kalendernya bukan hanya sebagai penanda waktu, tetapi juga sebagai panduan untuk mengatur kehidupan sosial dan pertanian mereka. Setiap perputaran siklus, mereka terhubung dalam konsep yang disebut Siuh Molpili atau ikatan tahun yang berlangsung selama 52 tahun. Ketika siklus mendekati akhir, bangsa Aztec melakukan ritual besar yang disebut Toxiu Molpilia atau upacara api baru. Nah, di upacara ini mereka ternyata tidak hanya merayakan ketakutan mereka atas peristiwa apokaliptik, tapi menggunakannya sebagai upaya pengorganisasian masyarakat, redistribusi sumber daya, bahkan sampai perencanaan agrikultural jangka panjang. Jauh sebelum Stuart, catatan kronik dari Bernardino de Sahagún dalam Codex Florentinus juga telah menggambarkan bagaimana masyarakat Aztec menggunakan momen ini untuk memperbaiki infrastruktur irigasi, membersihkan kanal-kanal Cinampa, dan memperbarui perjanjian sosial. Diagram itu bukan sekedar simbol visual yang kosong dari makna. Dalam pandangan semiotis, ia menggambarkan keterhubungan antara matahari, Tonatiuh, dan gugusan bintang Pleiades atau Tiang Quetzli, dua elemen kosmis yang menjadi penanda penting dalam kepercayaan Aztec. Ketika siklus ini mencapai titik tertentu, seluruh tatanan kehidupan harus diulang dari awal. Bukan hanya ritual, tapi seluruh masyarakat diperintahkan untuk saling memaafkan, menyelesaikan semua perkara hukum, dan memperbaiki kesalahan bersama. Ini semacam momen pembersihan kolektif, sebuah kelahiran ulang, penanda bahwa penguasa baru, baik secara spiritual maupun politis, telah muncul, dan kehidupan harus dimulai kembali dengan kesadaran baru. Jika kita lihat lebih dalam, ide ini tidak sepenuhnya asing bagi dunia modern. Sama seperti Tonalpohualli yang menjadikan mitos sebagai pemicu perubahan sosial, humanisme modern pun menggunakan titik-titik kritis dalam sejarah manusia sebagai momen filosofis. Mau itu tanggal-tanggal sakral historis, siklus tahun yang ditetapkan dalam kitab negara atau yang lainnya, baik untuk merumuskan ulang nilai-nilai maupun untuk membayangkan kemungkinan dunia yang lebih adil, intinya sama saja. Jika manusia ingin hidup bersama dalam damai,
maka harus ada semacam mekanisme kesepakatan bersama secara filosofis. Dan kita bisa melihat jejaknya hari ini. Toxiu Molpilia, ritual ikat tahun yang menandai siklus kosmik Aztec, menemukan padanannya dalam peristiwa-peristiwa seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia setelah trauma Perang Dunia Kedua, atau dalam gerakan lingkungan global yang memanfaatkan simbol krisis iklim untuk mendorong perubahan perilaku kolektif. Simbol, mitos, dan sejarah mungkin berubah bentuk, tapi fungsinya tetap sama, menjadi cara manusia mengingatkan diri sendiri bahwa tak ada kehidupan bersama tanpa titik tolak bersama. Mungkin ramalan kiamat bangsa Aztec ini lebih merupakan alat manajemen sosial yang canggih daripada prediksi kehancuran semata. Jadi mungkin saja kehancuran dunia yang mereka maksud adalah keruntuhan komunitas manusia, bukan oleh alien atau meteor atau matahari yang memanas, tapi oleh kita sendiri, kehancuran yang kita ciptakan. Ide-ide radikal inilah yang sekaligus membawa makna bagi kehidupan manusia. Mitos benar-benar telah menyelamatkan manusia dari keabsurdan jurang kehidupan. Kita sadari dulu bukan hanya meyakini mitos sebagai sarana filosofis saja, melainkan menggunakannya secara praktis untuk berburu, bertani, hingga mengembara. Mitos adalah filsafat tertua yang kita punya. Jika kita mau menghancurkan filsafat, artinya kita benar-benar harus melupakan seluruh ide-ide mitologis yang pernah kita jumpai. Tapi masalahnya, jauh sebelum kita mengenal sistem keilmuan selain mitos, mitos telah menjadi cara manusia berfilsafat tentang dunia dan kehidupan kita dibentuk olehnya. Mitos mengandung pertanyaan-pertanyaan filosofis yang sangat fundamental tentang asal-usul, identitas, moral, dan tujuan kita hidup di muka bumi ini. Sains sendiri pun yang dikatakan bebas dari filsafat dan mitos tetap merupakan peranakan dari filsafat yang berasal dari mitos. Kita tidak akan pernah bisa benar-benar melakukan metode saintifik tanpa lepas dari filsafat, karena pertanyaan-pertanyaan dasar tentang realitas, pengetahuan, dan nilai tetap tidak bisa dijawab tanpa filsafat. Kosmologi bisa melacak asal mula semesta, tapi pertanyaan mengenai kenapa itu ada selalu filosofis. Sains yang menggunakan metode empiris, eksperimen, dan falsifikasi sendiri pun harus mendasar pada asumsi filosofis bahwa realitas itu konsisten. Bahkan ide-ide mengenai apakah sesuatu itu baik atau jahat tidak akan pernah bisa dibuktikan dengan metode alamiah apapun. Dan mitos adalah cara kita dari awal mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ketika Hesiod dalam teogoninya menceritakan kelahiran dunia dari chaos, bukankah dia sedang menjawab pertanyaan ontologis tentang realitas? Ketika kisah tentang Prometheus mencuri api dari Olympus, bukankah itu refleksi tentang harga yang harus dibayar manusia untuk pengetahuan? Atau ketika Gilgamesh mencari keabadian yang ternyata sia-sia, bukankah itu hanya gambaran tentang kefanaan manusia? Dan pertanyaan itu semua masih dilakukan oleh kita, karena kita benar-benar dihantui oleh pertanyaan filosofis yang sama dengan manusia ratusan ribu tahun yang lalu. Lalu bagaimana mungkin kita bisa menghapus filsafat seutuhnya? Menurut Carl Jung, mitos adalah cerminan dari pikiran bersama umat manusia. Mitos menampilkan pola-pola dasar atau arketipe yang terdapat dalam alam bawah sadar kolektif. Dan anehnya semacam itu akan kita selalu temukan di seluruh kebudayaan manusia. Mitos mungkin tersebar dengan cara yang sama seperti kita menonton video ini. Sekarang, kita mengandaikan mendapat pengetahuan tentang apapun yang sedang kita inginkan, dan simbol dan cerita digunakan untuk berbicara langsung ke jiwa-jiwa kita. Tapi dari dua kemasan simbolis itu, kenapa bangsa Aztec dan mitos-mitosnya terkesan seperti kebohongan fiksional yang tidak berarti bagi kita? Bukankah cara kita memahami dunia melalui mekanisme simbolis adalah hal yang sama dengan mereka? Apa bedanya dengan bangsa Aztec yang menafsirkan rotasi benda langit sebagai siklus pembaruan sosial? Bukankah kita sama-sama menciptakan sistem simbolis untuk memberi makna pada dunia yang kita huni? Tahun baru, ulang tahun, deklarasi global, pemilu, olimpiade, dan yang lainnya. Perbedaannya mungkin hanya terletak pada narasi besar yang kita gunakan untuk membingkai simbol-simbol tersebut. Padahal keduanya sama-sama merupakan konstruksi manusia dalam upaya memahami realitas. Kita sering merasa superior dengan materialisme ilmiah kita, tetapi coba lihat bagaimana kita masih memperlakukan simbol-simbol non-material dengan keseriusan yang sama dengan bangsa-bangsa kuno. Uang kertas, simbol digital seperti likes, comment, subscribe, bendera, hari-hari besar, ijazah, cincin pernikahan, paspor, saham, logo merek, dan masih banyak lagi. Jika kita mau jujur, kita akan melihat bahwa kehidupan modern tetap dipenuhi dengan ritual-ritual simbolik yang tak jauh berbeda dari upacara api baru bangsa Aztec. Kalau filsafat memang adalah ekspresi dari jiwa manusia, maka bahkan dalam kesesatannya pun barangkali ia tetap perlu dibiarkan hidup. Bukan untuk dibenarkan, tapi untuk dipahami. Dan mungkin kita memang terlalu pesimis untuk bisa benar-benar menghapusnya. Mungkin justru kita harus belajar hidup bersamanya, dengan segala kekacauan dan kontradiksi yang dibawanya.
Tidak ada yang salah jika kita mulai curiga bahwa apa yang kita pikirkan selama ini, semua keraguan, keyakinan, dan konstruksi kecil di dalam kepala kita sebenarnya adalah bentuk filsafat itu sendiri yang hanya hidup dalam ruang batin kita sendiri. Dan kalau begitu, mungkinkah memang manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berfilsafat? Bukan karena ingin menemukan kebenaran, tapi karena tak bisa berhenti bertanya bahkan setelah semua jawaban dibongkar. Dan kita, selama kita adalah manusia, akan terkurung dan tidak akan pernah bebas dari rantai ini, rantai filsafat. Manusia kerap berubah, baik dalam pikiran maupun pandangan hidup. Setiap pengalaman baru mampu mengubah cara kita memahami dunia, dan sejarah manusia adalah cermin dari dinamika itu. Namun, ketika disaksikan dari kejauhan, sejarah tidak tampak sebagai rangkaian peristiwa acak, melainkan bergerak dalam pola berulang. Jejak masa lalu seakan merajut benang merah antar zaman, memberi kesan adanya rancangan besar yang mengarahkan perjalanan manusia. Guillaume Battista Vico merumuskan gagasan ini dalam teorinya tentang Corso e Ricorso, yaitu bahwa sejarah senantiasa berulang melalui 3 fase: era dewa, era pahlawan, dan era manusia. Contoh yang paling jelas dapat dilihat pada Roma, bermula dari kehidupan religius dengan doktrin Pax Deorum, bergeser ke masa kejayaan para penakluk dengan semboyan Veni Vidi Vici, hingga mencapai puncak dalam prinsip Vox Populi, Vox Dei, yang menekankan suara rakyat sebagai sumber legitimasi. Setiap fase itu lahir dari kebutuhan manusia yang mendasar yang sebenarnya tidak pernah berubah, mencari makna, menuntut keadilan, dan memahami dunia. Dari ritual suci hingga strategi perang, dari kekuasaan dewa hingga kehendak rakyat, semuanya adalah upaya untuk menjawab pertanyaan yang sama: siapa kita, apa tujuan kita, dan bagaimana seharusnya hidup dijalani. Maka sejarah bukan sekadar pergeseran peristiwa, melainkan pergulatan ide-ide yang terus bergema dalam bentuk berbeda. Namun, pola itu juga menunjukkan batas. Roma pada akhirnya runtuh karena korupsi, konflik internal, dan serangan barbar. Kembali jatuh ke fase awal seperti yang digambarkan Vico. Peradaban yang pernah mendominasi dunia membuktikan bahwa kebesaran selalu membawa benih kehancuran. Mungkin hal yang sama menanti kita hari ini. Apakah kita akan menemukan jalan keluar dari siklus itu, atau hanya mengulanginya sekali lagi dalam wujud baru? Sejarah seolah memberi peringatan. Kebangkitan dan kejatuhan adalah dua sisi dari roda yang terus berputar. Dan setiap era dalam sejarah ini sebenarnya selalu ditandai dengan pergulatan filosofis. Meskipun satu paradigma filosofis itu seringkali berhadapan dengan lawannya dalam dialektika yang tak berkesudahan, seperti bagaimana ide-ide religius yang menekankan ketundukan pada yang ilahi akan dianggap sesat oleh pandangan antroposentris yang muncul setelahnya. Begitu pula saat ini, filsafat sering dicap sesat bukan karena ajarannya yang keliru, melainkan karena benturan antara cara berpikir kita yang pragmatis dengan tradisi filosofis yang lebih abstrak dan kontemplatif, yang kadang dipandang mengancam keyakinan religius yang telah kita pertahankan setiap saat. Seperti yang dikatakan Karl Jaspers, sejarah manusia mengalami titik balik yang menentukan pada periode Axial Age atau 800 sampai 200 sebelum Masehi, di mana peradaban-peradaban besar secara serentak mulai mempertanyakan fondasi eksistensi mereka. Manusia sebagaimana kita mengenalnya hari ini mulai hadir ke dunia. Mari kita sebut poros sejarah ini sebagai zaman aksial, sebuah masa ketika cara-cara berpikir yang sama sekali baru muncul nyaris serempak di penjuru yang jauh, di Tiongkok, India, Persia, Palestina, dan Yunani. Ungkap Jaspers menggambarkan bagaimana filsafat muncul sebagai kebutuhan universal manusia untuk mencari makna. Selama Axial Age ini, tradisi-tradisi pemikiran besar seperti Konfusianisme di Cina, Buddhisme di India, Zoroastrianisme di Persia, monoteisme Yahudi di Palestina, dan filsafat Yunani muncul hampir bersamaan. Mereka tidak hanya saling mengkritik, tapi juga saling memperkaya. Ini membuktikan bahwa kecenderungan manusia untuk berfilsafat dan mengkritisi pemikiran yang ada bukanlah anomali sejarah, melainkan bagian tak terpisahkan dari evolusi kesadaran manusia. Kita ini makhluk yang aneh, menolak perubahan tapi juga membutuhkannya. Kita semua punya mekanisme pertahanan diri yang canggih. Otak kita selalu mencari pola-pola yang biasa kita temui, yang bisa kita prediksi, sebab ini membantu kita untuk bertahan hidup. Dan ketika perubahan datang secara tiba-tiba, kita dibuat seperti terjebak antara melawan atau melarikan diri. Dan konfrontasi filosofis ini akan terus berlangsung. Sialnya, mungkin selama manusia ada di bumi, orang-orang dengan tingkat religiusitas tertentu tetap akan cenderung melihat filsafat sebagai bahaya yang nyata dan mengerikan bagi kepercayaan mereka. Juga orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan slogan kerja-kerja-kerja tetap akan menuduh filsafat itu tiada guna sebab hanya terdiri dari kata-kata retoris saja dan tidak pernah berhasil dalam praktiknya. Para otoritas dengan segala obsesi mereka terhadap stabilitas akan menghukum dan mengucilkan filsafat, dan sebaliknya para filsuf pun punya panggilan lain ke mereka.
fanatik, alienasi, dan otoriter. Semuanya saling menyesatkan, menuduh, dan menjatuhkan, tapi di balik itu justru saling menguatkan dirinya sendiri. Dan inilah filsafat yang usianya bahkan lebih tua dari kita semua. Dia ada sejak mitos-mitos diciptakan. Semenjak itu kita semua terjebak di dalamnya, di ruang filosofis yang selalu berubah, bertarung, namun tetap berpola. Filsafat dengan karakteristiknya yang selalu mempertanyakan asumsi-asumsi dasar dan mendorong pemikiran kritis, secara alamiah selalu bertentangan dengan kecenderungan konservatif. Ketika filsafat memaksa kita untuk mengevaluasi ulang keyakinan-keyakinan yang sudah mapan, hal ini menciptakan disonansi kognitif. Ketidaknyamanan mental yang muncul ketika kepercayaan lama bertemu dengan ide-ide baru yang menantang. Inilah alasan sebenarnya mengapa filsafat sering dianggap mengancam, sesat, dan buruk. Sebab ia benar-benar mengusik zona nyaman psikologis yang telah kita bangun. Bagi filsafat, hidup hanyalah ribuan kemungkinan, dan mungkin bagi kehidupan tak ada pilihan lain selain berfilsafat. Kita hanyalah pendatang di dunia filosofis ini. Kita hanya hidup sebentar sekali, dan fakta yang menyedihkan seperti inilah yang membuat kita berfilsafat terus-menerus. Mungkin filsafat lahir oleh kita dan untuk kita, supaya kita bisa mengamati, bertengkar, dan tumbuh bersama-sama. Tidak salah untuk mengatakan filsafat sesat, juga tidak salah untuk mengatakan yang sebaliknya. Sebab pada akhirnya, siapa sebenarnya kita di tengah kehidupan yang tak pernah berhenti melempar tanda tanya? Kita bertanya pada agama, pada ilmu, pada seni, pada filsafat, dan semuanya memberi jawaban yang berbeda. Kadang menenangkan, kadang menakutkan. Namun justru di dalam ketidakpastian itu kita menemukan bahwa menjadi manusia berarti hidup dalam kegelisahan, selalu berada di tepi antara keyakinan dan keraguan. Mungkin inilah yang membuat kita tidak bisa berhenti berfilsafat. Hidup yang singkat ini tidak menawarkan kepastian, hanya kemungkinan. Kita berjalan di atas tanah yang rapuh tapi tetap melangkah, karena justru dengan melangkahlah kita memberi bobot pada jejak kita. Filsafat lahir dari kebutuhan mendasar itu, untuk menatap kegelapan tanpa jaminan cahaya, untuk tetap bertanya meski jawaban mungkin tidak pernah datang. Maka siapa kita? Kita hanyalah peziarah di jalan sunyi pertanyaan, yang setiap langkahnya adalah upaya kecil untuk mengubah ketidakpastian menjadi keberanian untuk hidup. Terima kasih.